Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai panjenengan semua. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara semuanya pagi ini? Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat, tetap merasakan sukacita, kebahagiaan, kedamaian yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi penuntun di dalam kita menjalani kehidupan di hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, karena pagi ini, hari ini, menjadi berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya di hari yang baru ini juga Tuhan telah menyediakan karya dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami dan juga keluarga kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh menyambut berkat-Mu di hari ini dengan penuh syukur, penuh sukacita. Kiranya Tuhan juga terus menyertai setiap kami dalam menjalani aktivitas di hari ini, dan mampukan kami juga untuk menjalankan setiap karya yang Tuhan embankan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami diberkati dan juga menjadi berkat. Dan saat ini kami bersiap diri mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pagi ini akan kita baca bersama dari kitab Amsal pasal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1 yang demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, mulut yang pedas. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang menyukai makanan atau masakan yang pedas. Bahkan ada sebagian lagi yang lebih ekstrim, menyukai makanan yang super pedas. Sayurnya pedas, masih ditambah sambal atau lalapan cabai. Luar biasa. Bagi mereka yang menyukai makanan pedas, kehadiran cabai atau sambal ini membangkitkan selera makan. Karena hanya mencium aroma sambal atau cabai atau aroma masakan yang pedas, air liur sudah keluar, dan ini mendorong orang untuk makan. Dan bagi sebagian lain merasa bahwa makanan yang pedas akan menyegarkan tubuh. Sebab memang dalam ukuran tertentu cabai itu berguna bagi tubuh karena memang mengandung vitamin. Tetapi bagaimanapun juga bagi mereka yang tidak menyukai makanan ini, atau mungkin karena memang kondisi fisik yang tidak memungkinkan, maka makanan yang pedas akan membawa dampak yang luar biasa. Saya pernah mengalami mulut senang dengan makanan pedas, tetapi ternyata perut sudah tidak mau kompromi. Jadi ketika mulut makan makanan yang pedas, maka perutnya komplain, protes. Dia demonstrasi harus pergi ke dokter. Makanan pedas memang nikmat, tetapi ada konsekuensinya bagi yang tidak kuat, membawa penyakit. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan mulut yang pedas? Bukan berarti mulut pedas ini mulut yang penuh dengan cabai atau sambal, bukan. Tetapi mulut yang sering atau bahkan selalu mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain tidak nyaman. Kalau tadi makanan pedas bisa membangkitkan selera makan, tetapi mulut yang pedas
Sebagaimana Amsal 15 ayat 1 tadi. Mulut yang pedas, yaitu perkataan yang keluar yang pedas, akan membangkitkan marah dalam diri orang lain. Mulut yang pedas akan membuat orang tidak nyaman, akan membuat orang tersinggung, akan membuat orang menjadi marah, tidak terima. Dan kita sering mengalami hal ini. Kita sering mendengar orang-orang yang memang senang sekali mengeluarkan kata-kata yang pedas tentang apapun terhadap orang lain. Berkomentar tentang pakaian, tentang rumahnya, tentang harta miliknya, tentang pekerjaan orang lain, tentang bahkan mungkin cara berjalan orang lain. Apapun bisa dikomentari dengan kata-kata yang pedas. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman pagi ini mengingatkan kepada kita, sebagaimana makanan pedas yang pasti juga akan membawa dampak sakit bagi mereka yang tidak tahan, maka mulut yang pedas, perkataan yang pedas akan juga mendatangkan dampak yang tidak baik bagi orang lain, dan ujung-ujungnya juga bagi mereka yang bermulut pedas tadi. Karena perkataan yang pedas sekali lagi akan membangkitkan amarah dalam diri orang lain, rasa tidak suka, dan bahkan mungkin kebencian. Menyulut permusuhan, pertikaian, perselisihan. Dan itu semua kita tahu akan membawa dampak yang buruk. Mari kita mencoba untuk menghindari mulut yang pedas ini. Jangan sampai kita dianggap atau dicap oleh orang di sekitar kita sebagai orang yang bermulut pedas. Perkataan-perkataan kita yang selalu menyudutkan, menyinggung, dan membuat orang lain marah. Kita belajar sebagaimana ayat tadi juga yang menyatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kita belajar untuk mengatur mulut kita. Meskipun kita pencinta makanan-makanan pedas, sambal yang ekstra pedas, tapi mari kita belajar supaya mulut kita tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang pedas. Belajar untuk terus bersikap dan bertutur kata yang lemah lembut, karena ini akan menjadi seperti air yang membawa ketentraman, kedamaian, kesejukan bagi siapapun yang mendengar. Mari Bapak Ibu, para pencinta makanan pedas, dan siapapun kita juga, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bermulut pedas. Belajar untuk menjadi orang-orang yang bermulut lemah lembut. Tuhan memberkati. Amin.